Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ada yang sudah masuk? Tak. Siapa? Kenapa Azam? Sakit? Apa karena tidak disangoni, tidak berangkat? Tadi? Oh, nggak bisa naik sepeda. Biasanya sama kakaknya. Oh, gitu ya. Kita melanjutkan pelajaran. Kemarin sudah menulis surah Al-Adiyat. Al-Quran hadis hari ini berarti hafalan satu persatu surat Al-Adiyat. Tetapi sebelum menghafal, mendengarkan penjelasan terlebih dahulu ya. Silakan disimak penjelasannya sambil menghafal di dalam hati biar tidak berisik. Ya, jadi pelajaran yang pertama Al-Quran hadis kelas 5 yaitu surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat memiliki arti apa? Kuda perang. Mengapa disebut dengan kuda perang? Karena perang menggunakan kuda. Ya, perang menggunakan kuda. Karena ayat ini Allah bersumpah menggunakan kuda perang, maka disebut dengan kuda perang. Surah Al-Adiyat terdiri dari berapa ayat? 11 ayat. Diturunkan di kota mana? Di kota Mekah. Karena diturunkan di kota Mekah, maka surah Al-Adiyat disebut sebagai surah Makkiyah. Kalau ayat turun di kota Mekah disebut surah Makkiyah. Kalau yang turun di kota Madinah disebut surah apa? Ayo, masih ingat atau masih lupa? Kalau di Mekah namanya Makkiyah, kalau di Madinah namanya Madaniyah. Diingat-ingat, semua surat yang turun di Mekah disebut Makkiyah. Kalau yang diturunkan di kota Madinah disebut Madaniyah. Ya, sudah ingat? Ya. Surah Al-Adiyat diturunkan setelah surah Al-Asr. Tahu Al-Asr? Apa? Wal Asri, yang setiap hari kalian baca sampai hafal, kadang kebolak-balik tapi karena saking hafalnya, ya. Setelah surah Al-Asr turun, kemudian surah Al-Adiyat turun. Surah Al-Adiyat berada di urutan nomor berapa di dalam Al-Quran? Urutan yang ke berapa? Ke-100. Ya, jadi di dalam Al-Quran kalian nanti kalau melihat surah yang ke-100 akan menemukan surah Al-Adiyat. Gitu. Jadi ada urutan di dalam Al-Quran dan juga ada urutan turun. Kalau urutan turunnya setelah surah Al-Asr. Tetapi kalau di dalam Al-Quran urutan yang ke-100. Nah, Al-Adiyat ini Allah menceritakan tentang kuda perang. Kalian pernah lihat kuda perang? Atau pernah lihat film yang tentang perang menggunakan kuda? Kalau zaman dulu perangnya itu pakai kuda, bukan seperti sekarang. Kalau sekarang perangnya pakai tank. Tahu tank? Ya, kendaraan tempur yang milik tentara-tentara itu, pakai pesawat dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu perang itu
kendaraan terbaiknya adalah kuda. Kenapa dipilih kuda? Karena kuda larinya cepat, gerakannya gesit. Coba kalau perang pakai unta, ya nanti mudah terkalahkan. Meskipun unta tetap dipakai zaman perang, tapi hanya digunakan oleh para pimpinan yang hanya mengatur di belakang, tidak ikut perang ke depan. Kalau yang ke depan biasanya pakai kuda, karena lebih cepat dan lebih gesit gerakannya. Makanya dalam surah Al-Adiyat Allah bersumpah dengan nama kuda perang, wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Nah ini makanya kuda sampai sekarang masih tetap digunakan sebagai salah satu kendaraan. Pernah lihat kendaraan yang pakai kuda sekarang apa namanya? Dokar ya. Ada nggak di sini? Di mana? Adanya di mana dokar? Banjaran ada ya. Oh, di sini adanya becak ya. Becak. Kalau kuda sampai sekarang masih digunakan sebagai salah satu kendaraan karena memang kuda memiliki banyak kelebihan, terutama dalam hal berlarinya cukup kencang, tenaganya juga kuat. Bahkan sekarang itu mobil dan teknologi yang lain ukuran kekuatannya adalah dengan kekuatan kuda. Berapa kali kekuatan kuda begitu. Hitungannya seperti itu. Kemudian dalam berlari saking kencangnya itu kadang sampai memercikan bunga api. Yang memercikan itu apanya? Kakinya itu loh. Kakinya kan dikasih sepatu ya. Tahu pernah lihat sepatu kuda? Kuda itu kakinya dikasih sepatu dari apa? Dari besi dipaku ke kakinya. Sehingga ketika menabrak aspal atau batu, atau dulu di zaman Nabi di pasir, karena larinya kenceng, gesekan antara besi dan pasir atau besi dengan aspal bisa menghasilkan percikan api. Berarti menunjukkan saking kuatnya kuda dan saking cepatnya dalam berlari. Ya. Ini menunjukkan keistimewaan kuda. Jadi dalam surah Al-Adiyat Allah sudah mengawali surat ini dengan sumpah atas nama kuda. Biasanya sesuatu yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah itu memiliki keistimewaan atau sesuatu yang agung, sesuatu yang agung ya. Fal mughirati subha, dan yang menyerang pada waktu subuh ya, ketika masih gelap ya sudah bisa digunakan. Berarti menunjukkan bahwa kuda itu meskipun di dalam kegelapan penglihatannya cukup baik. Beda dengan kita, kalau masih gelap suruh perang ya kan nggak kelihatan mana musuh, mana kawan, mana yang lagi ya, mana mau nangkis pedang nggak kelihatan, tahu-tahu lehernya yang putus ya, karena terbatas penglihatan manusia itu tetapi kuda itu bisa melihat dalam kegelapan. Ini istimewanya kuda. Makanya bisa digunakan perang meskipun masih dalam keadaan gelap. Tuh. Kemudian karena saking banternya kalau berlari, saking cepatnya, itu kan kalau di pasir itu kan banyak debu ya. Ketika rombongan kuda berlarian, itu kudanya nggak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah debu yang berterbangan, saking banternya. Seperti kalian coba, kalau lagi pit-pitan bareng-bareng di tempat yang banyak debu, kan nggak kelihatan nanti. Karena debunya banyak yang berterbangan.
Kemudian dia bisa menyerang ke tengah-tengah pasukan. Coba kalau ada orang banyak, kalian nggak bawa pedang perang, kira-kira bisa masuk ke tengah nggak? Nggak bisa, tak? Tapi kalau kuda karena tinggi dan tenaganya rusak, kalau masuk ke kerumunan, kira-kira orang pada menyingkir apa enggak? Menyingkir, karena takut keinjak, karena takut ketabrak atau kesenggol, kesepak dan lain sebagainya. Nah ini awal mula Allah membuka surah Al-Adiyat adalah dengan menyebut kuda perang. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, setelah Allah bersumpah dengan nama kuda perang, kemudian Allah melanjutkan innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Tuhannya itu sangat ingkar. Apa yang dimaksud ingkar? Ingkar apa itu ingkar? Tidak mematuhi atau tidak mempercayai. Zaman dulu Rasulullah berdakwah itu kan ada kaum yang percaya dengan kenabian dan agama Islam, ada yang tidak percaya yang bahkan memusuhi dakwah Rasulullah. Nah, ini disebut sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya, maksudnya kepada Allah. Kita ada sebagian orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Kita semua percaya Allah itu ada. Harus percaya, kita sebagai orang Islam harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah adalah pencipta alam semesta. Nah, termasuk yang menciptakan kita semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada yang nggak percaya, masa ada Allah padahal nggak bisa dilihat. Itu ada memang orang-orang yang seperti itu. Tidak percaya bahwa Allah yang menciptakan alam, tidak percaya bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ngertine tiba-tiba ada, itu kan nggak mungkin ya. Segala sesuatu pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu adalah Allah. Itu ingkar, tidak percaya akan adanya Allah atau Tuhan. Bisa jadi ingkar terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Percaya kepada Allah tetapi tidak pernah bersyukur pada nikmatnya. Dikasih nikmat masih selalu mengeluh. Dikasih nikmat masih merasa kurang. Dikasih nikmat tidak berterima kasih kepada yang memberi nikmat. Ini namanya juga ingkar atau kufur. Ya, kufur itu lawannya dari bersyukur. Orang kalau berterima kasih namanya bersyukur. Kalau tidak berterima kasih namanya kufur atau ingkar terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Di dalam surat ini juga Allah menyebutkan bahwa semua yang kita lakukan, baik yang kamu ucapkan, kamu kerjakan, bahkan hanya difikirkan dalam pikiran kita atau di batin lah, itu Allah tahu. Makanya kamu membatin, ya Allah, saya kok jadi orang rekasa, teman. Tahu rekasa ya? Susah, teman. Kadang saya dikasih yang lebih, padahal kamu sudah memiliki banyak hal yang harus disyukuri. Contoh, kamu memiliki kesehatan. Sekarang ini kan zamannya zaman corona. Nah, tapi kamu masih sehat kan? Masih sehat, maka wajib bersyukur. Sampai saat ini masih sehat semua, wajib bersyukur. Masih bisa makan semua? Masih ya? Masih makan 3 kali sehari? Atau malah ada yang 5 kali? Siapa yang 5 kali sehari? Ya. Itu semua harus disyukuri.
Jangan gara-gara nggak punya sepeda terus merasa bahwa Allah tidak adil kepada kamu ya. Ya Allah, teman-teman pada naik sepeda, saya nggak naik sepeda, nggak usah sekolah lah. Kan masih punya kaki apa enggak? Masih punya kaki, harus disyukuri bisa jalan kaki. Jangan merasa Allah, wah Allah nggak adil ini. Yang lain pada pakai sepeda, saya nggak punya sepeda, akhirnya nggak berangkat sekolah, nggak mensyukuri, itu namanya. Ya, harus disyukuri, semua harus disyukuri karena Allah akan tahu. Ya, jangankan yang diucapkan, yang dilaksanakan, yang di batin, yang dipikirkan saja Allah tahu. Wah, ini orang tidak bersyukur ini. Sudah saya kasih kaki 2, masih kurang bersyukur, masih kurang berterima kasih. Itu seperti itu. Dan Allah tahu semuanya. Ini dijelaskan di sini, wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan yang semua itu Allah akan Maha tahu. Yang kamu perlihatkan, yang kamu sembunyikan, tahu. Di depan temannya bilangnya bersyukur, alhamdulillah saya sepedanya baru. Tapi kalau di rumah, Pak, gimana masa sepeda baru tapi sepedanya kecil? Ya, padahal di depan temannya kamu pamer sepedanya baru, seolah-olah kamu sangat senang, tapi di belakang masih kurang karena sepedanya kekecilan. Atau Pak, masa saya dibelikan sepeda yang rodanya 4 umpamanya. Ini kan buat anak TK. Ini namanya tidak bersyukur. Dan Allah akan tahu yang kamu perlihatkan, yang kamu sembunyikan, semua akan ketahuan. Wa innahu lihubbil khairi hasadid. Dan sesungguhnya kita semua itu cinta atau suka pada sesuatu yang asik-asik lah, ya. Yang bagus-bagus itu semua suka, ya. Siapa yang nggak suka sepeda yang bagus? Semua suka. Siapa yang nggak suka sepatu bagus? Semua suka. Siapa yang nggak suka apa? HP yang bagus? Semua suka. Sing rame gede, yang bisa ngegame orang nge-lag, ya. Orang nge-lag ya, semua suka. Tetapi perhatikan, ada orang yang memang diberikan kemampuan untuk memiliki yang bagus, Bah. Ada yang hanya bisanya ya belinya apa adanya, seadanya. Yang penting punya HP, yang penting punya sepatu, yang penting punya sepeda. Tetapi semua itu wajib disyukuri. Jangan merasa, wah saya kan sukanya yang bagus-bagus, sementara tidak mampu membeli yang bagus, memaksakan kepada orang tua untuk dibelikan yang bagus. Ini namanya tidak bersyukur. Harus disyukuri. Dikasih HP rame 1 ya alhamdulillah. Dikasih sepeda yang tidak bagus diterima alhamdulillah. Yang penting jangan mau kalau dibelikan sepatu hanya 1 ya. Masa hanya sepatu hanya kiri saja umpamanya. Beli sepatu hanya kanan saja, ya jangan mau. Harus kanan dan kiri ya. Tetapi tidak harus yang bagus dan mahal, sesuai dengan kemampuan. Jangan pingin sesuatu yang tidak mampu. Nanti jadinya tidak bersyukur. Orang kalau bersyukur itu apa yang kita miliki, apa yang kita punyai diterima, dirawat dengan sebaik-baiknya. Nih. Karena apa? Ini dijelaskan. Afala ya'lamu idza gimana? Bu Siroma, apakah kamu tidak percaya bahwa nanti kamu akan dibangkitkan di dalam kubur? Percaya kan? Terus setelah dibangkitkan apa? Setelah dibangkitkan kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Akan ditanya, kamu dulu dibelikan sepeda digunakan untuk apa? Yo. Kamu dulu dibelikan sepatu digunakan untuk apa? Jangan-jangan sepatunya digunakan untuk nendangi kancane umpamane. Ini nanti akan ditanya di akhirat. Ya. Kamu dulu waktu dibelikan HP digunakan untuk sekolah apa untuk ngegame umpamane?
Ini nanti ditanya di alam kubur ya. Kamu dulu waktu dibelikan sepeda bersyukur apa enggak? Berterima kasih apa enggak? Itu nanti akan ditanya semua. Semua yang diberikan oleh Allah akan ditanyakan. Dan Allah akan tahu semuanya. Kamu enggak akan bisa bohong nanti di akhirat. Ya. Tidak akan bisa berbohong. Ya Allah, dulu saya dibelikan HP, saya gunakan untuk sekolah, saya gunakan menggarap tugas, saya gunakan untuk mencari ilmu. Allah tahu. Masa iya? Perasaan dulu kamu hanya ngegame terus. Perasaan dulu hanya main ML terus. Perasaan tiap hari kamu mainnya FF terus. Atau PUBG terus. Ya, kapan belajarnya dengan HP itu? Nanti semua akan ketahuan. Di akhirat akan ketahuan. Kita tidak bisa membohongi karena Allah Maha tahu. Inna rabbahum bihim yauma idin. Ya. Sesungguhnya Allah pada hari itu Maha tahu. Semuanya tahu, Allah tahu. Apa yang kita lakukan selama di dunia, apa yang kita lakukan selama hidup, kamu tidak bisa membohongi atau menutup-nutupi. Semua akan ketahuan oleh Allah. Makanya kita wajib bersyukur. Caranya bersyukur adalah apa? Satu, bersyukur menggunakan hati. Ya, kamu merasa puas, merasa senang dengan apa yang kamu miliki. Kamu merasa berterima kasih kepada Allah atas nikmatnya. Jangan merasa kurang terus ya. Orang tidak ada yang puas dengan apa yang dimiliki. Sudah punya buku 1, pengen buku 2. Sudah punya buku 2, pengen buku 3. Sudah punya buku warna merah, pengen yang warna hijau. Punya warna hijau, pengen warna biru. Seterusnya. Makanya kita harus bersyukur di dalam hati. Merasa bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Allah. Kita wajib rawat, kita wajib berterima kasih pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bersyukur menggunakan lisan atau menggunakan ucapan. Caranya adalah dengan apa? Kalau kamu berterima kasih kepada Allah, cara berterima kasih pada Allah adalah dengan memperbanyak membaca hamdah. Bagaimana bacaan hamdalah? Alhamdulillah. Coba kamu setiap hari usahakan memperbanyak membaca alhamdulillah. Kita kan diajarkan ya. Setelah makan, sebelum makan, bangun tidur, kita wajib mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana doa setelah tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Itu kan kita berterima kasih kepada Allah. Pagi itu kita masih dibangunkan. Makanya kita berterima. Coba kalau pagi-pagi kamu tidak bisa dibangunkan. Ya, digugah karo bapake, karo ibune, dene wis ora gelem tangi. Berarti minta dikubur karena meninggal dunia. Makanya ketika kita pagi bisa bangun, maka wajib bersyukur dengan cara mengucapkan hamdalah. Doanya sudah ada. Setelah makan doanya Alhamdulillahilladzi at'amana wasakona al-muslimin. Ya, semua ada doanya itu sebagai ungkapan berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Kemudian bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan itu maksudnya menjaga semua nikmat yang telah diberikan Allah dengan sebaik-baik. Kalau diberikan buku oleh orang tua, coba bukunya kamu oret-oret, kamu tulisi yang tidak karuan, kamu sobek-sobek, kira-kira orang tua kalian marah nggak? Marah.
Kalau kamu diberi sesuatu oleh Allah tapi kamu rusak, kira-kira Allah yang memberikan marah apa enggak? Marah. Diberi kesehatan digunakan untuk hal-hal yang buruk. Kira-kira yang memberi kesehatan marah enggak? Marah, makanya ada dosa itu. Dosa itu karena Allah marah. Kamu diberi kesehatan digunakan untuk hal-hal yang baik, digunakan untuk mabuk-mabukan, untuk hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama. Itu nanti yang memberi nikmat akan marah. Wah, ini dikasih sehat malah gunakan mabuk-mabukan. Saya kasih sakit aja, itu gimana coba ya. Makanya harus disyukuri, dijaga dan digunakan untuk sesuatu yang disukai oleh yang memberikan. Kamu diberi kesehatan oleh Allah kan untuk beribadah, maka digunakan untuk beribadah. Itu ya. Jadi 3 cara bersyukur. Yang pertama menggunakan hati, yang kedua menggunakan lisan, yang ketiga menggunakan perbuatan. Ini jadi inti dari pelajaran surah Al-Adiyat itu. Kita wajib mensyukuri nikmat. Kita wajib menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya. Ya. Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada berarti penjelasannya cukup sampai sekian. Nanti dilanjutkan dengan menghafal surat Al-Adiyat. Silakan.